Hari Minggu waktunya jawab pertanyaan Anda, and let's do it. Oke, pertanyaan dari Fitri Haryani, misal udah 5 juta, berapa kali maksimal untuk open posisi 0,01? Jawabannya adalah kita cek. Oke, untuk $500 berarti kita memakai 2% resiko. Katakanlah, berarti setiap kali trading kalian itu rugi $10. Dari $10 ini biasanya untuk Euro USD ya. Untuk Euro USD itu kita mendapatkan maksimal itu 50 pip. Nah, katakanlah seperti itu. Maksimal. Berarti $10 dibagi 500 yaitu 0,02. Kemudian pertanyaannya di sini, berapa kali maksimal untuk open posisi 0,01? Jika kalian menggunakan Euro USD, maksimal pipnya itu 50 pip, berarti kalian bisa open posisi 2 posisi. Karena di sini kalau kalian lihat adalah 0,02 maksimalnya, berarti kalian bisa open posisi 0,01, kemudian satunya 0,01. Gitu cara untuk ngeceknya. Misalkan XAU USD sekarang. XAU USD biasanya itu 100 pips untuk stop lossnya. Berarti kalian harus menggunakan 0,01, di mana 0,01 ini sudah paling kecil untuk di tradingkan. Jadi hanya bisa 1 kali open posisi. Jadi seperti itu. Furli Syahlindra, Bang, cara menambah fitur sessionnya di TradingView gimana caranya? Session di sini kita udah bahas di video-video sebelumnya, ini detail banget, kalian bisa cek di sini. Kenapa kita pakai session? Session di sini karena pergerakan market itu ada 3 session. Session di sini ketika market itu buka biasanya ada pergerakan yang signifikan. Ketika market itu tutup, berarti pergerakannya itu pelan-pelan, biasanya konsolidasi di situ. Makanya kita harus tahu waktu-waktu kapankah yang tepat untuk trading. Kalian bisa cek di video yang ini. Kemudian untuk menambah fitur sessionnya itu gimana? Oke, untuk session kalian bisa klik indikator, kemudian klik session. Ada session on chart, dan saya bikin sendiri session lain. Ini nggak bisa diakses ini. Saya juga nggak tahu kenapa nggak bisa diakses orang banyak. Kemudian kalian klik aja. Ini kelihatan tuh Asia session itu jam ini sekarang jam 6. Kemudian dia gerak. Di sini kita bisa lihat untuk area kuning ini adalah Asia session, London session, dan New York session. Nah, ini sekarang udah jalan. Berarti ini udah mulai untuk Asia session untuk sekarang. Kalian bisa cek video sebelumnya. Dari Jack Senoka, izinkan newbie bertakon. Oke. Siap. Saya memakai multiple time frame. Support dan resistennya dipakai yang mana? Yang time frame besar atau yang time frame kecil? Untuk support dan resisten di sini kita semakin besar time frame-nya, itu semakin besar kemungkinan bahwa market itu reject di situ. Contoh kita taruh di area daily. Di area daily kita taruh support dan resistennya. Ini ada area support. Nih, tersentuh. Kemudian lihat dia mereject. Semakin besar itu biasanya semakin mereject. Kalau kalian taruh di H1, rejectnya semakin bagus. Kalian bisa lihat pergerakan dari sini ke sini itu lumayan, udah 200 pip lebih, hampir 300 ini. Jadi untuk support dan resisten itu seperti itu. Ini juga kita udah bahas untuk support resisten di video-video sebelumnya. Kita kasih link di pojokan atau di deskripsi, nanti bisa diklik. Dari Ivone Ramelan, mohon penjelasan tentang perbedaan channel line dengan trend line. Sama saja sebenarnya Pak, channel dan trendline dan lain-lain itu sebenarnya itu sama, cuma channel itu biasanya atas bawah, tapi kalau saya bilangnya juga trendline sama aja kayak gini, cuma saya taruh garis trennya di bawah dan di atas. Itu jawabannya. Oke, saya contohkan di GBP USD H4. Kita ada posisi udah running profit lumayan. Ini kita ada live trading Senin sampai Jumat. Di situ biasanya saya ada open posisi, jadi jangan lupa untuk ikut. Ini adalah trendline. Ketika trendline ini kalian copy, kemudian kalian taruh di bawah, ini namanya channel line. Sama aja. Jadi itu, atau bisa dibilang nama lain lah. Semoga itu membantu. Dari Lanang Yudhistira, Mas Tama mau tanya, kemarin saat lihat YouTuber luar bilang katanya ketika trading kita konsisten dan mulai bosen, dan justru itu malah tanda bagus. Apa benar? Mungkin dari segi psikologi, orang bosen itu kayak ketika dapat untung ya sudah, ketika ada rugi ya sudah. Itu mungkin di situ mereka nangkepnya bosen itu bagus. Tetapi kalau saya lebih suka ketika trading itu excitement, kayak oke, ayo kita, saya benar ya sudah, saya gagal ya sudah. Jadi ada sesuatu dalam hati itu kayak kesenangan di situ. Apa yang saya lakuin itu seneng saya, kayak trading, kayak analisa itu saya seneng dari dulu memang. Jadi kalau dibilang bosen, saya seharusnya kalau saya bosen udah berhenti dari dulu sebenarnya. Jadi saya suka. Jadi kalau bisa, kalau kalian itu mau trading ya kalian harus sukai terlebih dahulu tradingnya itu. Kalau kalian itu suka, pastinya kalian itu belajar dengan serius nanti. Oke, itu dari saya. Jangan lupa untuk komentar supaya kita bisa jawab pertanyaan di video selanjutnya. Bye bye.